Berdoa dulu, saya pimpin. Siapa pimpin? Adik. Berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, sepanjang hari ini dari mulai kami bangun tidur sampai hingga siang hari ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami menjalankan tugas aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya kami bisa melakukan salah satu kegiatan yang bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ini juga bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai berbicara kepada kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Gak apa-apa ya guys, ada suara back sound. Oke. Hai. Gue malu. Oke, siap. Oke, yo 1, 2, 3. Hai, balik lagi di Grace on Grace Podcast. Iya. Hari ini aku kedatangan bintang tamu, adik Tabita Angelica Lawalata. Tua tubun dong. Ulang. Tua tubun. Lawalata. Tua tubun dong. Ulang. Oke, serius 1, 2, 3. Hai. Hello. Welcome back. Shalom. Welcome back. Balik lagi. Back again with us ya. With us. Astaga Tuhan Allah. Apa? Ya. Tolongin apa? Sama Oi. Ih, duduk. Ini banyak ya. It's okay. Oke. Kedengaran nggak suara nangis? Enggak. Oke, yuk. Bisa yuk. Ya. Ulang, tarik nafas. Oke, 1, 2, 3, go. Hai. Shalom guys. Welcome back with us. Ya. Hari ini balik lagi di Grace on Grace Podcast. Sekarang gue kedatangan bintang tamu, adik Tabita Angelica Lawalata. Oke, sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk di-subscribe, bagi yang belum subscribe, share, komen. Kalau ada saran dan kritik, nggak apa-apa, balikin aja kritiknya. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya udah ulang aja. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Oke. Langsung sudah. Yep. Apa kabar, Gavrila? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, guys. Mana tuh? Oke, kita hari ini akan membahas firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Oke, ada kita bisa bacakan? Bisa. Oke, mantap. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Amin. Ini apa? Nas yang cuci tangan sebentar ya guys ya, mohon maaf. Cuci tangan di kamar mandi ya, di samping sebelah kiri. Kalau dikat habis lucu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Berarti tadi di Mazmur 27 ayat 10. Enggak apa-apa, lanjut aja. Mazmur 27 ayat 10 yang berkata, Tuhan bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Berarti di dalam ayat ini dikatakan even orang tua kita meninggal dunia, ya, karena kita akan kehilangan dia. Yep. Entah karena perpisahan karena meninggal atau perpisahan karena adanya perceraian. Iya, yang membuat anak jadi broken gitu kan. Jadi di sini katakan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya nggak boleh down, nggak boleh takut, nggak boleh putus pengharapan, karena Bapa di surga selalu ada buat kita. Betul. Kurang lebih sama ya guys. Kurang lebih sama nih cerita hidupnya nih. Ceritanya sama. Pasti banyak banget proses ya yang Tuhan kasih. Prosesnya jadi berarti pola pikirnya berubah lagi, karena dulu ada orang tua, sekarang nggak ada orang tua, jadi harus bagaimana gitu. Tapi semua ya harus libatkan Tuhan dalam itu. Setiap apa yang mau kita lakuin berlibatkan Tuhan. Betul. Andalkan Tuhan selalu aja. Sebenarnya ayat ini benar-benar jelek banget, tidak jelek banget sampai ke diri kita, ke jiwa kita. Dan Tuhan teramat baik atas kehidupan sangat setiap anak-anaknya. Sangat baik. Apapun prosesnya tetap mengucap syukur, tetap berharap penuh sama Dia. Ya meskipun ada juga yang masih ada orang tuanya tapi sudah berpisah gitu. Mungkin kalau secara pisah hidup mungkin itu bisa jauh lebih enak ya. Enak sih enggak juga sih. Maksudnya kita juga nggak ada yang mau berpisah gitu. Cuma seenggaknya kalau ditinggal mungkin karena perceraian atau apa gitu, mungkin jauh lebih nggak terlalu sedih gitu dengan apa yang udah perceraian tapi akhirnya mati, meninggalkan kita untuk selama-lamanya gitu. Ya, kita nggak bisa lihat lagi ya kan, kita nggak bisa jamah lagi, jalan sama-sama. Tapi ya Tuhan begitu baik, meskipun di balik kehilangan kita, Tuhan menyisihkan kenangan-kenangan tersendiri di memori kita tentang memang pada dasarnya kalau bahas orang tua tuh emang kayak nggak ada habisnya gitu sih kalau untuk orang tua.
Iya, banyak mau memori ayah juga. ataupun ibu, mama, papa segala macam, masing-masing udah ada porsinya jadi. Iya. Tapi kita yakin sih meskipun udah berpisah, pasti mereka di sana juga udah bahagia sama Tuhan Yesus. Makanya kita juga tetap semangat bagi kalian semua. Kita lanjutin tugasnya mereka di sini. Iya, punya. Karena tugasnya mereka udah selesai, jadi ya udah Tuhan panggil. Berarti yang beratnya kita nih masih bernafas, masih ada di dunia, belum selesai tugasnya. Dan memang jadi melo ya kalau bahas di ayat ini gitu, menyadarkan kita kembali bahwa Dialah yang hidup, Dialah Immanuel, meskipun terkadang pasti kan di saat-saat kita menyendiri pasti kita ngerasa kayak I miss her gitu, aduh aku kangen banget ibuku, aku kangen banget ayahku. Itu tempatnya di momen-momen tertentu sih ya, misalnya kayak apalagi ini mau deket-deket Natal, mau ulang tahun anak-anak, ulang tahun cucu, ulang tahun orang tua sendiri. Jadi ya kayak balik lagi renung lagi. Kita kan manusiawi ya. Jadi nggak luput dari kesedihan, nggak luput dari kesalahan. Jadi kalau ngeriwain lagi jauh lebih sedih sih. Iya. Tapi ya mau bagaimana, Tuhan bilang selama tugasmu belum selesai ya lanjutkan gitu. Iya. Jadi ya udahlah. Kalau mandi kita akan bertemu mereka lagi. Nanti suatu saat kita semua akan dipanggil. suatu saat kita akan dipertemukan di sana. Di surga mestinya. Mungkin pasti banyak penyesalan tersendiri yang nggak bisa terucapkan. Pasti dong, mungkin adik lebih tahu dulu aku kayak gimana kan, wah nakal-nakalnya, badung-badungnya ke mama sama aku. Dan ya itu penyesalan yang nggak akan pernah bisa terungkapkan. Iya, penyesalan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya. Iya. Jadi bagaimana kalau makanya kalau bahas orang tua kayaknya nggak ada habisnya kayaknya. Nggak ada, karena kita yang sorry to say aja, anak-anak yang bejat pun juga orang tua pasti bisa memaafkan gitu. Betul. Jadi ya tahu lah ya. Orang tua tuh memang terhebat ya, meskipun anaknya melakukan suatu kesalahan dan berulang kali kesalahan yang sangat-sangat fatal pun tuh dimaafkan. Iya, ya emang ya namanya orang tua kalau buat gua tuh udah kayak gantinya Tuhan banget. Titipan Tuhan, jadi ya udah selagi kalian yang masih punya orang tua, dia tuh itu jaga baik-baik. Apalagi gue semenjak kehilangan orang tua nih, kayak mau sama siapa aja yang lebih tua di atas gue tuh kayak udah ya nunduk apa-apa ayo ikut gitu. Jadi ya udah. Tapi Tuhan bilang kan meskipun di kesusahan kita, ya orang benar itu akan meninggalkan kenangan tersendiri semasa hidupnya. Dan itu sangat kayak benar-benar gue speechless deh. Gak tahu lagi harus berkata apa. Ya bagi kalian yang masih memiliki orang tua, jaga sayangi mereka, ikutin aja deh apa yang mereka mau ikutin aja. Jangan sampai penyesalan kalian rasakan. Kalau ditinggal masih ada, ini bokap masih ada ya, papa masih tapi ada. udah nggak serumah, beda rumah ya. Kalau gua udah yatim piatu udah. Jadi ya itu tetap mengucap syukur selalu. Dan untuk kalian bener ya yang tadi adik bilang, untuk kalian yang masih punya orang tua, sayangi mereka, hormati. Orang tua minta apa aja lu mendingan usaha cari kemanapun supaya orang tua seneng. Udah itu. Nggak bisa banyak berkata-kata lagi, karena selama pengalamannya selama gue hidup
lebih banyak waktu di luar, maksudnya kalau nyokap kan di rumah ya seringannya ya. Gue di luar tapi selalu mau ingin menciptakan hal baru untuk ngebanggain orang tua gue sendiri dengan cara gue gitu. Jadi kalian yang punya karakter masing-masing yang beda-beda karakter, bijaklah sama orang tua kalian bagaimana. Iya. Tuh. Dan hal yang terpenting adalah tunduk sama orang tua, karena meskipun mereka keras mungkin memperlakukan perilaku mereka ke kalian dengan cara didik yang keras, di balik itu semua mereka tuh titipan Tuhan, mereka punya tanggung jawab yang sangat besar atas kehidupan kalian, masa depan kalian. Jadi untuk kalian yang juga yang udah kayak istilahnya orang tuanya udah pisah gitu kan, atau mungkin di sini masih ada yang suka simpen di hati sama orang tua. Gue gak suka nyokap gue kayak gini, gue gak suka nyokap gue kayak begitu, atau bokap gue kayak begini, bokap gue kayak begitu. Ya minta maaf aja selagi lu salah atau lu gak salah juga, yaudah minta maaf aja sama orang tua gitu. Dan lebih ke terbukaan yang penting ya. Terbukaan yang penting, itu penting banget. Penting, sangat penting. Betul. Pada disimpan sendiri, sakit hati sendiri, makan hati sendiri, lebih enak kan makan empla ya. Minum teh botol. Gimana deh? Satu penyesalan yang sampai sekarang gue alamin itu, gue nggak salah satu orang yang cuek sama orang tua gue. Tapi cuek dalam arti bukan benci ya, beda ya. Cuek sama benci tuh kayak, kalau cuek tuh gue sama nyokap gue kayak ya udah lama bentar dulu lah, jadi ntar sok gitu. Tapi ya tetap gue usahain. Jadi waktu untuk gue curhat sama orang tua gue tuh jadinya jadinya kandas banget. Dan dapet satu kesalahan dari gue fatal banget. Dan akhirnya gue sadar kalau kenapa sih gue gak dengerin nyokap gue, kenapa sih gue gak ikutin kata-kata nyokap gue dulu, nggak tunduk dulu gitu sama nyokap gue. Jadi ya itu, pengen gitu kalau dari gue sendiri yang ada orang tua, dari kalian yang ada orang tuanya, pengennya tuh curhat gitu. Curhat sama orang tua tuh kayak itu jauh lebih nyaman kayaknya daripada cerita sama temen-temen, sama orang lain gitu. Karena kita nggak pernah tahu isi hati orang kan. Sedekat-dekatnya kita sama orang, kita nggak tahu tiba-tiba ada miskomunikasi, terus tiba-tiba berantem nggak jelas nih tanpa alasan yang jelas. Mereka bisa cerita aib kalian. Jadi lebih baik lagi ceritanya sama Tuhan ya. Lebih baik lagi cerita sama Tuhan. Tikam lutut. Iya, nggak apa-apa deh, sini. Itu mainnya juga situ dulu ya. Iklan ya. Ada iklan, nggak apa-apa. Santai aja lah, kita santai aja. Bikin podcast ini sesantai mungkin. Tidak, nggak usah kaku banget. Bentar lagi kita gugup, kita duduk sini. Oke, terus lanjut lagi. Karena adanya tidak ada keterbukaan ke orang tua, itu yang mengakibatkan anak jadi punya kepahitan tersendiri. Di hati. Dia punya kepahitan sendiri dan akhirnya dia nggak tahu mau lari kemana. Iya. Mau ke cerita kebiasaannya anak-anak muda sekarang ya, yang gue tahu ya. Dia ngerasa, oh ya gue udah bebas, 17 tahun, gue punya teman gitu, gue punya ini, gue punya itu, jadi gue cerita sama temen gue aja deh. Terus sama nyokap bokap gue ngamuk lagi. Nah itu yang salah. Dan sebenarnya kalau gue lihat pemandangan orang tua gue ke anaknya itu, mungkin secara logikanya orang tua mungkin mikir, gue nih mau nih anak gue nih cerita sama gue gitu loh. Gue nggak mau mereka jatuh ke kasih sayang orang lain gitu. Biasanya tuh kayak gitu.
mungkin anak-anak muda sekarang udah tahu ngelawan orang tua ya kan, ngejawab ngelawan, udah bisa bernegosiasi, lo maunya bagaimana, aku maunya begini mah. Jadi kayak nggak sinkron aja gitu sama kelakuan kita di luar. Jadi susah kayaknya. Memang perlu banget ya keterbukaan sama orang tua tuh, perlu banget. Makanya kan lebih baik kayak orang tua sama anak tuh kayak seperti ibaratnya nggak ada tembok, jadi kayak temenan, benar-benar berteman gitu kan. Bestie. Iya, tapi tetap tunduk kalau itu orang tua. Iya, tetap tahu batasannya. Betul. Terus karena tadi tuh kalau misalnya kita nggak taat sama orang tua, pasti kan jatuhnya larinya ke hal-hal yang negatif ya, keluar pergaulan bebas, narkoba atau seks atau apalah itu segala macamnya. Mungkin contoh-contoh sekitar mungkin udah ada ya. Contoh sekitarnya depan mata nih. Contohnya gua itu aja, gua mengakui ya, gua mengakui kalau gua MBA dulu, jadi itu salah satu penyesalan juga, cuman karena udah ada hasilnya kan nggak mungkin gue sesalin gitu, hanya bisa berpikir balik lagi aja gitu, apa yang nggak gue mau tapi Tuhan kasih, berarti kan kalau Tuhan kasih kan Tuhan punya something for me dong, gitu. Tuhan punya rencana lain buat gue, Tuhan punya planning lain, Tuhan percayakan satu. Gue bilang sama Tuhan, gue nggak mau punya anak, tapi kenapa lo kasih gitu ya, masa kita mau larang Tuhan kasih? Kan nggak mungkin. Kalau Tuhan larang kasih tiba-tiba Tuhan jawab kenapa, udah capek mau pulang gimana? Kan nggak lucu. Pulang yuk kita yuk, udah capek ya, kan nggak lucu ya guys kayak gitu. Sebenarnya kita masih muda, jadi ya pembelajarannya, pengalamannya gimana ya, apalagi buat dunia kelam tuh kayak karena sekarang juga udah parah banget kan, makanya itu yang jadi kayak little concern banget sih, maksudnya di concern banget, bukan little lagi ya kalau gue bilang. Zaman sekarang handphone anak udah punya gadget di usia berapa sih sekarang? SMP lah, 3 tahun udah punya gadget tuh. Iya, tapi kan dia belum mengerti hal-hal yang layaknya anak dewasa gitu. Kalau yang kayak anak SMP sekarang atau bahkan SMP, SMA, dari handphone aja sih, iya kan? Laki-laki, perempuan, itu harus benar-benar dijaga banget, karena dengan adanya dating apps, luar biasa sih, mengerikan. Karena jangkauan orang tua tuh nggak apa ya, nggak bisa benar-benar melekat selalu gitu kan. Orang tua cuma tahu berdoa aja buat anak. Itu iya, orang tua belajarnya cuma berdoa doang buat anak. Paling kasih nasihat ya kalau anaknya dengar syukur, enggak ya dia ya udah gitu. Jadi hanya orang tua mungkin, Tuhan gue titipkan anak gue dimanapun dia berada, selebihnya itu Tuhan yang atur. Nah kan kita juga nggak tahu Tuhan mau berperkara apa atas hidup kita gitu kan. Kita keluar rumah, amit-amit ya, kita keluar rumah tiba-tiba hilang atau apa, bagaimana. Yo, adik. Ya. Lagi. Nggak di endorse ya guys. Jadi aku tutup. Oke. Kasih kan. Yo. Anti. Iya. Oke. Jadi sampai di shadow. sorry shadow. Jadi sampai di pergaulan tadi kan. Orang tua cuma bisa kirimkan doa yang terbaik buat anaknya. Iya, selebihnya anak dan imajinasinya dia sendiri yang berjalan. Nah itu dia tuh. Jadi being as a single parents itu nggak mudah banget. It's not easy loh. Tapi aku bangga gitu sama orang-orang yang single parent, single mother, single father, single father mungkin kalau ada, luar biasa. Gitu. Semangat. Tapi jangan kalian kira dengan hidup sendiri, urus anak-anak sendiri itu jadi harganya turun ya guys. No, tidak, kalian tetap berharga di mata Tuhan. Karena kalian memperjuangkan titipan Tuhan ini loh. Gitu. Jadi
main-main. nggak main-main. Jadi Tuhan udah kasih, berarti lo harus jaga, lo harus ini, lo harus perjuangkan. Kalau bisa sampai titik darah penghabisan itu loh. Jadi gue juga agak takut sih. cuman ya udahlah ya. Iya. Cuman Tuhan punya maksud lain, jadi ya udah kita jalanin aja. Selagi kita libatkan Tuhan semuanya ya Semua kan aman-aman aja, Semua karena kan semua aman. dalam kendalinya dia. aman sih sebenarnya enggak lah ya, mungkin banyak begal-begal banyak segala macam, cuma seenggaknya kita hidupnya damai gitu. Damai untuk Ya. berpikir tenang. Yang tadinya gue emosian, yang tadinya gue Sedikit teriak. egois, gue jujur gue orangnya egois. Ego gue tinggi banget. Jadi semenjak ada anak redam. Jadi ada hikmah di balik semua. Ada hikmah. Ada nur faidah harusnya begitu. Oke, maaf, tukang apa itu yang lewat? Tukang roti. Oke, being as a single parent, single mother, father ya kan. Oke, terus gimana apabila nih ini anak udah bertumbuh dewasa, terus dia tiba-tiba Hamilton lah, tiba-tiba take down gitu dengan kekasihnya, terus dia udah ketakutan nih, orang tuanya tahu, keluarganya tahu, terus akhirnya dia memutuskan dengan segala cara yang apa yang dibilang orang, udahlah, sorry to say ya, kayak udahlah gugurin aja, abort aja gitu, dengan ya dia konsumsi obat-obatan atau apalah yang dibilang, makan apa tuh. Ini jatuhnya podcast buka borok gue ya. enggak bercanda enggak, tapi emang benar ini ya. Sharing ya. Gue sharing. seneng banget dapat podcast kayak begini yang bisa sharing, bukan hanya istilah kata kasarnya, bukan bongkar korek luka lagi, enggak, tapi emang pembelajaran juga untuk kalian gitu. Maksudnya kalau yang namanya MBA kan namanya dia hamil duluan gitu. Nyokap gue marah banget nyokap gue kayak gitu, tapi di sisi lain nyokap marah tapi ayo dia ngerangkul gitu. Dia nggak mau sampai ngelihat gue susah juga, nggak mau sampai kayak jatuh ke kasih sayang yang salah. Itu ada biasanya anak-anak muda sekarang tuh kayak gitu tuh. Lu mau ambil jalur cepatnya aja, udahlah, sorry to say, untuk gugurin. Untuk atau enggak cari kehidupan lain yang Ya kenapa deh? Itu tempat kamar mandi mana? Oh, mau pipis? Itu di kamar mandi di dalam, yang kan kamar kakak tuh kan ada bobon, ada pintu lagi tuh. Oh iya. Oke, 1, 2, 3 and 3. Yep. Iya. Jadi kayak nyokap mami gue mau gue, kenapa sih harus hamil duluan? Kenapa sih nggak bisa nikah dulu atau hamil setelah nikah? Kenapa sih kayak begini? Ya ada titik dimana gue bilang sama nyokap gue, memang aku nggak mau kayak begini. Tapi aku nggak bisa bohongin juga, dunia aku bebas. Aku minta maaf kalau sampai aku ngelawan mami gitu loh. Jadi apa ya, orang tua tuh, makanya itu dia bilang kalau fatalnya anak bikin kesalahan, orang tua pasti Rangkul. marah, emosi, tapi dia nggak mungkin lepas gitu aja. Dia nggak mungkin biarin anaknya dengan hamil dulu, kehujanan di luar atau bagaimana, kecuali anaknya yang kepala batu. Ya guys ya. Iya. Kecuali anaknya yang kepala batu aja akhirnya take down. Ya gitu. Jadi kalau udah take down ya udah, mendingan lu nurut aja sama orang tua gitu, daripada dikutuk. dikutuk jadi apa ntar ya? Gitu. Jadi semua pasti ada jawabannya, ada sebab akibatnya kenapa orang tua tuh begitu nggak mau anaknya sampai hamil duluan atau
Tiba-tiba begitupun gue berlaku sama gue dan anak-anak gue. Anak gue ada perempuan, ada laki-laki. Kayak rasanya tuh jangankan untuk sampai dia besar ya, kita lagi ikutin proses perkembangannya mereka aja gitu, untuk sekolah, nanti udah SD, udah SMP, udah SMA, itu kan circle-nya mereka kan pasti beda-beda. Yang SD beda, yang SMP beda, yang SMA beda, udah dewasa, udah puber, aduh. Itu PR banget, tapi pasti akan bisa dilalui. PR banget, itu akan dilalui. Nah ini kan circle-nya ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang kita harus hindarin kan yang negatif-negatif lah ya. Itu kan PR banget buat gue gitu. Karena memang meskipun pada dasarnya kita mempunyai sifat yang gak baik, tapi kita gak mau itu akan turun ke anak kita gitu. Makanya usahakan cukup sampai di kalian aja dan gak bisa turun temurun lagi. Betul. Jadi putuskan dari sekarang. Putuskan, tolak dalam nama Tuhan Yesus, 7 temurun anak-anak lu gak ada yang ikut lu, bagaimana tentang masa lalu lu yang kelam atau bagaimana gitu. Dan balik lagi ke aborsi itu. Kalau aborsi sih enggak, cuman gue satu kali pernah nekat karena memang gue takut ya orang tua gue marah. Jadi itu gue minum obat untuk begitu. Tapi itu tadi yang gue bilang, Tuhan kasih, sementara kita mau larang. Mas kita mau. Nah, terus kira-kira kuasa Tuhan kan kita nggak ada yang tahu ya. Kuasa Tuhan kan jauh lebih besar dari apapun. Jadi di saat gue minum, gue ada Tuhan pokoknya di saat gue minum itu gue udah gak kepikiran lagi sama yang namanya kerohanian. Gue udah gak ada kepikiran lagi. Jadi gue minum obat tapi anak gue gak keluar gitu. Anak gue gak keluar sampai malam observasi itu gue minum obat itu, segala macam obat yang dari mulai teman-teman kasih tahu ini minum ini, itu semua udah gue minum sampai lagi hamil pun gue clubbing. Sampai hamil pun gue clubbing ya, ini gue jujur nih. Mantap. Jangan dicontoh ya. Ini sensurnya guys. Expert ya. Enggak, tapi ini jujur banget, podcast ini meraup masa lalu gue. Enggak. Emang minum obat gue dari mulai gue tahu gue hamil sampai gue mau malam observasi untuk melahirkan, gue minum obat. Lagi sementara info sudah masuk lagi, gue minum obat terakhir itu. Sementara gue udah tahu itu nggak bakalan bisa keluar karena gue tinggal operasi. Dari situ langsung pas gue kan deg-degan ya kan, masuk ruang operasi gue deg-degan banget. Itu kan antara hidup dan mati, akhirnya gue takut mati juga. Akhirnya gue takut mati juga gitu. Jadi gue aduh udah deh Tuhan deh, gue nggak tahu ya, gue hanya itu obat terakhir itu akhirnya gue buang di ruang operasi. Sementara jalan di lorong itu kan ya, jalan di lorong itu gue mau masuk ruang operasi, gue hanya buang obat itu, gue lipat tangan, gue Tuhan pada saat operasi ini lo mau angkat gue silakan, enggak ya udah. Gue ngambang juga nggak apa-apa. Abis gue operasi ini tiba-tiba lo tutup mata gue kek atau lo gue koma kek, gue rela demi apapun. Gitu. Jadi mungkin dosa ya yang udah gue akuin gitu, yang udah kesalahan yang udah gue akuin sama Tuhan. Sampai gue tuh ngomong sama Tuhan tuh udah kayak teman sendiri gitu. Sampai gue tutup mata, gue lipat Tuhan, lo gimana sih gitu. Gue udah minum obat ya, tapi lo nggak keluarin. Katanya kan gue nggak siap dapat anak ini, kan gue nggak siap, tapi kenapa lo kasih? Makanya gue mau habisin ini anak, gue nggak mau gitu. Gak tau di situ kayak ada yang ngomong gitu sama gue, ini bukan tanggung jawab suami. Jadi tugas kamu hanya keluarkan, ya udah. Mungkin dibalik semua itu Tuhan bilang tanggung jawab gue ya ini, gue nggak perlu repot gitu. Maksudnya
nggak perlu kayak merasa down, karena jujur hamil ini bapaknya anak-anak ini pergi gitu. Jadi di situ juga mama gua, orang tua gua kasih tahu ke nyokap gua kasih tahu ke gua, dan sudah didoktrin. Gua nggak tahu kenapa kata-kata nyokap gua terakhir itu buat gua kepikiran sampai sekarang, dan gua tekunin sama anak gua. Apa yang lu pilih semua ada risikonya. Anak-anak ini lahir mereka nggak ada papanya gitu. Jadi ya udah, jadi oh ya, jadi begini ya Tuhan, ini yang lu bikin sama gue ya, ini tantangan terbesar gue yang lu kasih ya gitu. Jadi gue bertanya gitu sama Tuhan tuh, sambil pola pikir gue berjalan itu, gue tanya sama Tuhan gitu. Melewati banyak prosesnya nggak gampang, luar biasa sih. bukan hanya karena proses kayak begini. Kalian di luar sana yang ikut Tuhan itu prosesnya nggak gampang. Nggak ada yang gampang. gampang. Berat. Lu mau ikut Tuhan itu lu harus dipatahin dulu, lu harus remukin sampai hancur dulu, lu harus sakit dulu, ngerasain sakit hati. Hai anak-anak muda yang galau, yang ditinggalin pacarnya. Kalian harus ngerasain itu dulu, karena Tuhan udah tahu lu akan dapet yang terbaik gitu. Jadi selalu berikan yang terbaik. Amin. Ya Tuhan bilang pikul yang kupasang karena itu ringan ya, itu ringan, enteng bagi kamu. Makanya kita harus kuat terus di dalam Dia, karena pasti ada pengharapan meskipun di damai sih. Damai itu perlu banget loh dalam hidup. Tengah keputusasaan ya. Betul. Kalau kalian nggak kuat untuk kayak speak up gitu, udah langsung aja cerita ke Bapak. Iya. Bilang, ceritain semuanya ke Dia. Jangan ngeluh lagi, jangan ngerasa kalau kalian tuh sendiri. Pasti ada jalannya kok. Bukan kok, tapi pasti ada jalannya. Pasti. Kebiasaan kan gitu, orang ngomong ada kata-kata pasti kok pasti gitu. Mungkin yang diralat gini Kak, apa? Pasti mungkin nggak hari ini. Betul. Mungkin nggak besok, mungkin nggak lusa, mungkin nggak 1 minggu ke depan, itu bisa berpuluh-puluh tahun, itu bisa hitungan tahun ya. Itu bisa ya, yakin dan percaya aja. Kalaupun emang elunya kalau emang kaliannya kayak egois, mungkin Tuhan bisa titipin, ya udah lu hati lu sabar aja dulu gitu. Tantangan lu di depan itu masih banyak gitu. Mungkin Tuhan gak kasih yang ini, Dia mau lu lewat jalan yang lain. Ya kan, ya bikin Indomie lu harus gunting dulu bungkusnya, lu harus boiling waternya dulu, rebusin air dulu gitu loh. Jadi banyak banget ya pengalamannya kalau stepnya untuk menuju kesuksesan. Betul. Di dalam Tuhan. Oke. Terus jadi jangan pernah, kuncinya apa, Bit? Jangan pernah ambil tindakan yang salah. Emang enak sih, enak sesaat. Jujur dosa itu enak. Emang banget. Dosa itu enak banget. Lo mau lakuin dosa apa? Mabuk, narkoba, free sex, enak semua. Enak banget. Tapi nggak tahu kenapa itu Tuhan izinkan itu terjadi. Berujung juga tapi mau. Iya kan? Selagi makanya. Ujung-ujungnya mau. Mati sebelum waktunya. Tapi bersyukurlah kalian yang belum. Kalau mungkin mati meninggal dan lalu pergi selamanya, mungkin itu jauh lebih aman lah ya. Tapi kalau udah mati secara roh dan jiwa, itu kan bisa bikin kalian tuh tersiksanya di sini gitu loh. Dan kita pun melihat langsung, oh ini akibatnya karena ini. Jadi kan kita juga mikir yang manusia, maksudnya serem banget gitu kan. Kita, dia gila gara-gara narkoba, atau dia depresi, akhirnya dari badannya gemuk sampai kayak tulang, kering kerontang begitu. Jadi waduh, banyak banget lika-liku kehidupan ya, badai kehidupan. Tapi ya sebagai anak-anaknya ya, gue setuju banget yang tadi lo bilang tuh, untuk terus mengandalkan Dia. Karena kalau mengandalkan Dia dan takut akan Tuhan, pasti nggak akan mau ngelakuin itu. Betul. Berdoa dari sebelum
keluar masuknya rumah itu berdoa itu penting banget. Agar dilindungi, agar diproteksi. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa selain diri kita sendiri, ya kan? Lo berubah aja lo harus dari diri lo sendiri. Betul. Nggak bisa lo suruh Tuhan yang berubah, lo mau tantang Tuhan. Susah kayak gitu, susah. Mau Twitter sama Tuhan. Ya sahabat. Tapi lu bilang lewat semua ini karena seizinnya Tuhan. Gue percaya gue dapet kejadian ini, dapet pengalaman ini, gue percaya ini semata-mata bukan hanya kesalahan gue. Kesalahan tapi yang udah gue akui sama Tuhan secara pribadi, secara dari orang tua, dari gereja atau dari manapun. Gue yakin Tuhan udah maafin itu, ya kan? Gue tahu gue punya Tuhan yang sudah tahu di saat kita mau bikin kesalahan, yang Tuhan udah tahu kita lagi bikin kesalahan, dan yang udah kita bikin. Itu gue iniin banget, apa namanya? Main di atasnya. Kan dikunci. Ada boleh ya? nggak? Nggak boleh. Nggak ada. Aduh, masuk. Ada Tuhan Allah Bapa kami. Oh jangan usah sini dulu ya, ini lagi rekaman lo. Buat? Nggak usah tanya, udah di luar sana. Tapi mau ada kuncinya. Nggak boleh. Nggak ada kuncinya di. Udah di sana, nggak boleh masuk sini dulu. Ini kartunya bingung lagi kakaknya. Oke. Ntar kalau ini kita beda hari aja lagi kalau emang ada kesalahan. Yes. Terus tadi. Oke. 1, 2, 3. Jadi Tuhan yang Maha mengampuni segala dosa-dosa gua. Di situ gua belajar kalau gua sehancur ini pun Tuhan masih pelihara. Gue sesakit jiwa ini pun nggak, maksud gue separah ini di kondisi gue yang paling titik-titik terendah gue itu Tuhan masih bantu gue untuk kasih kekuatan. Gue masih bisa bernafas sampai detik ini aja, itu anugerah Tuhan. Kasih kamu gitulah pokoknya apapun yang sudah terjadi jangan lagi diingat. Boleh nengok sedikit untuk mengingatkan bahwa gue pernah ada di fase itu, gue pernah ada di momen itu, dan gue nggak mau lagi bodoh untuk jatuh ke situ lagi. Gue harus terus arahin pandangan gue tuh ke Tuhan. Untuk kan Tuhan bilang kita punya masa depan. Belum terlambat. Kalian umur berapa? Mungkin ada yang di sini ada yang umur 17, 18, 19, 20. Aduh, jangan, kalian masih panjang. Nggak nikah juga nggak apa-apa kok. Nggak nikah juga nggak masalah. Asal jangan jadi lesbian, jangan jadi gay. Betul. Itu. Karena tahu juga ada, tuh di firman juga ada kan ya deh, ada juga yang tidak menikah memang. Ya. Hidupnya untuk Tuhan gitu. Itu lebih bagus sih kayaknya. Iya. Oke. Terus lagi apa lagi? Nah, sikap keluarga gimana nih? Kan kalau adik tadi kan bilang mama ngerangkul kan, terima meskipun awalnya marah banget gitu, tapi dia nggak mau kalau adik tuh jatuh ke kasih sayang orang lain gitu kan. Jadi untuk mungkin ada om tante yang menyaksikan tayangan ini. Sebenarnya ya udah nggak ada om tante saya. Kita udah nggak ada keluarga sebenarnya. Cuma hanya keluarga dari papa, mungkin kakak-kakaknya papa yang ada di Papua sana atau di Ambon, di Belanda gitu kan. Jadi kayak mungkin pemikiran anak muda sekarang hanya berpikir kalau mereka luluh hanya karena anak gue. Gitulah ya, cuma ya selebihnya ya biarkanlah mereka berkarya. Karena kan nggak ada yang tahu kisahnya nih kan, ya mungkin di sini gue ngobrolnya banyak, jadi mungkin pada tahunnya dari sini mungkin detailnya juga prosesnya juga ini ada yang baik buruknya juga nggak mungkin gue share di sini lah, nanti ntar kita viral. Terviral lagi. Oke. Karena di balik
viralnya sebuah akun atau seseorang itu pasti ada mulutnya netizen Mahabharata. Ya. Tapi biarkanlah dengan adanya netizen itu. Nanti lu edit ya musik-musiknya ini. Terus Seru tuh kayak gitu tuh. menarik. Oke, berarti sikap keluarga tadi memang harus merangkul. Jadi mungkin ada om tante Perannya mungkin ada mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyaksikan acara ini, om tante bapak, ibu, anak, kakak, adik yang di sana, yang udah tua dan yang muda-muda. apabila memiliki anak yang memang sudah salah pergaulannya, jangan dibuang ya, jangan dibuang. Kita boleh didik, kita boleh marah, tapi Boleh jangan pukul, dibuang. tapi pukul sayang. Ya kan? Pukul tapi pukul sayang. Saya enggak. Enggak bercanda, saya didik, gue didik anak-anak gue keras gitu, tapi bukan gue benci, enggak. Karena memang mereka, gue meranin dua karakter susah. Jujur ya, gue meranin sebagai ibu dan sebagai bapak itu susah sekali. Jadi mau nggak mau harus ada sisi baik, harus ada yang sisi keras juga. Karena anak gue memang aktif ya bun, anaknya aktif banget ya bun. Jadi harus ada dua peran itu dan itu susah sekali. Jadi kadang-kadang suka ada angin-angin lewat yang bikin gue emosinya menggebu-gebu sama anak gue. Tapi puji Tuhan sampai sekarang anak gue ngerti kalau gue marah ke mereka itu karena apa. Karena saya. Jadi tiap malam juga kita berdoa juga, kita tiap malam suka curhatnya sama gue juga anak gue. Mami kenapa sih marah-marah mulu gitu. Jadi enggak kok begini. Jadi tiga kalau buat gue orang tua ke anak ya ini guys, 3 buat gue. Minta maaf, minta tolong, dan terima kasih itu penting. Jadi mungkin anak-anak gue mungkin bisa ngertinya di situ kali. Kalau mau begini minta tolong ya, kalau begitu minta tolong ya. Jadi setiap mereka ada kesalahan, pasti malam tuh sebelum tidur pasti bilang, ya udah mami aku minta maaf ya. Mungkin itu yang bikin gue luluh kali ya. Iya. Jadi dan itu cara mendidik yang luar biasa. Masih lah. Ya. Ya, itu cara didik yang baik ya, karena memang ada juga orang tua ya mungkin yang memang terlalu sayang sama anak. Kayak contoh kecilnya, emang anak sekarang kan emang gila banget sama gadget kan, untuk nonton YouTube atau untuk main game. Nah, kita harus bisa spare waktu juga ya sebagai orang tua ya, untuk ngingetin dia ada jam-jam tertentu. Jadi karena emang gadget nih bikin anak tuh berubah sih. Iya. Berubah karakter banget. Merusak karakter, bukan berubah, tapi merusak karakter anak. Imajinasi perlu, tapi nggak kayaknya menurut gua ya, menurut pandangan gua. Tapi kalau buat kalian itu, menurut kalian dari handphone it's okay ya udah nggak apa-apa, berarti emang seperti itu. Tapi kalau buat gue kayaknya nggak, jangan dulu deh. Tuh. Terus yang the last one nih. Nah, tadi mendidik anak sebagai single parent berarti memang tadi ada 3 poin ya. Minta maaf kalau melakukan kesalahan, terima kasih, minta tolong. Minta tolong. Ya. Terus the last one nih, kita gimana nih anak-anak Tuhan tuh harus banget ngerasain namanya kasih Bapa ya, day by day. Tuh, maksudnya Tuhan. Iya. Kita anak-anak Tuhan, kita harus merasakan kasih Bapa hari lepas hari agar harus dong. Ya, agar harus banget. Langkah kita nyaman banget. Kalau menurut gua iya betul, curhat sama Tuhan tuh emang betul banget. Yang terbaik. Udah paling yang terbaik. Iya. Gitu. Karena ketika kita minta tolong, dia turun tangan. Sebelum kita bilang, dia juga udah jauh lebih tahu isi hati pikiran kita. Kalau nggak apa-apa ya. Iya, lanjut. Iya, kalau nggak salah ada lagunya, di salah satu lagu lagu yang bikin gue kayak
oh ini jadi kayak topangan perjalanan hidup gua gitu. Ada satu lagu apa namanya tuh? Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Itu lagunya enak banget. Itu mena banget ya. Hmm. Oke. Jadi poin terakhir tadi harus hidup melekat dalam Tuhan, merasakan kasih Bapa, Dan jangan sampai nyesel. Udah. dan jangan sampai ada penyesalan akan mungkin apapun itu. Gak enak memang gak enak. Ikut Tuhan itu prosesnya gak gampang, susah pokoknya, susah sekali. Tapi Kita yang udah anak-anak Tuhan aja merasa susah ya, iya. merasa kayak belum perfect banget. Apalagi yang mungkin kalian yang cintanya beda agama, itu temboknya gede banget temboknya. Gitu loh. Terang dan gelap gak bisa Terang dan gelap gak bisa bersatu. Mau sekencang apapun kamu menggenggamnya, terlepas juga. Kalau mungkin mau dibawa pergumulan ya nggak apa-apa silakan, tapi ya biarkan Tuhan yang atur semuanya. Dan satu lagi, karena kalian bukan juru selamat, jadi ya balik lagi ke perkenanannya Tuhan. Betul. Tetap jangan pernah jual iman kalian. Jangan pernah menyangkal. Itu belum menyangkal ya, gue nggak tahu lah ya. Ya, aku juga nggak tahu ya. Kalau kalian menyangkal tuh ya kita nggak ada yang tahu waktu Tuhan ya. nggak bercanda. Jadi kalau misalnya iman mungkin ya kalian sudah menyangkal, berbaliklah. Iya, betul. Ikat ya. Itu di luar dulu, aku lagi rekaman ini. Bentar ya, di luar dulu. Sedikit lagi. Ya. Di luar dulu. Nonton dulu di situ. Nonton dulu. Jangan deket sini, ada kamera itu, kameranya lagi. Jangan lihat-lihat kameranya, Bah. Aku tapi pengen nonton YouTube. Iya, pasti sudah. Aku pengen nonton lagi. Sana sama Oli. Ya. Oke, berarti tadi sampai mana aku jadi skip. Ya, jangan pokoknya intinya tadi apabila kalian sudah Jangan pernah menyerah. bersatu. Jangan pernah menyerah. Banyak yang udah gitu, Ya, nggak apa-apa jadi. Ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Terus apa lagi? Tuhan ada. Main HP. No. Main HP. Hari ini hari sekolah, nggak boleh main handphone ya. Nggak boleh. Jadi gitu. Oke. Oke, itu tadi pokoknya jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia kepadanya. Jangan tadi deh? Apa tuh? Jangan jual iman kalian. Iya, jangan. Kalau iman kalian udah menyangkal Tuhan, berbaliklah karena tangannya selalu terbuka. Dan minta ampun, hidup sungguh-sungguh. Minta ampun. Oh iya, jangan di situ kan ketutup lampunya nih. Oh ya pengen nonton HP-nya dulu. Nggak mau. Aku lagi ini loh, Holly. HP. Kok kamu nggak bisa dengar sih? Ini nih main nih HP nih. Kamu tunggu aku selesai ini ya, kamu nanti aku pukul. Bentar dulu. Ya, rohani loh guys, ya Allah. Sudah main dulu. Oke. Ya, terima kasih. Iklan sedikit Iklan sudah. Banyak nih lo, PR lo banyak nih. Cut banyak. Ya kan. Oke, welcome back. Welcome back. Tadi pokoknya jangan jual Tuhan. Jangan jual iman kalian. Jangan menyangkal Tuhan. Kalau kalian udah deny dia, udah menyangkal dia, berbalik secepatnya, minta ampun, hidup sungguh-sungguh di dalam
Oke, itu aja untuk podcast kita hari ini. Thank you banget udah dihadirkan di sini. Jelut. Ya, sehat-sehat selalu buat Ade. Oh ya, satu lagi, bagi kalian yang suka nyanyi, ini nih guru vokal di salah satu Nomornya ada di bawah sana. Bawa sini. di mana ini KBL ya, KBL di Kelapa Kelapa Gading. Kalian bisa nanti kalau mau Ntar tinggal kontak person aja. ya, kontak person aja, asalkan jangan hanya rumahmu di mana, dia di mana. Nah, serius. Ya udah, gitu aja. Sehat-sehat selalu buat kalian juga. Ya guys, Sayangi keluarga kalian. jaga orang tua kalian, sayangi keluarga. Untuk yang punya suami, jaga suaminya supaya nggak diambil orang. Untuk yang punya istri, jaga istrinya supaya nggak berkeliaran. Iya. Gak Gitu ini ya. berbuat baik, karena berbuat baik tidak cukup, harus hidup benar. Betul. Kalau hidup benar, nggak akan kayak gitu. Kalau hidup benar, berkatnya yang nyamperin kalian, bukan kalian yang cari berkat. Ya, berkat yang datang ke kalian. Betul. Kita percaya dengan iman bahwa semua akan indah pada waktu Tuhan. Walk by faith, not by sight. Asik! Not by might, not by power, by your spirit, God. Amin. Oke. Itu aja. Ada terima Oke. kasih banyak. Thank you Tuhan Yesus banget, memberkati. Gabriela. Nah, baik. Oke, itu. Danke banyak, Dik. Oke, siap.